Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai salib dan anggur bercampur empedu. Pembacaan Alkitab terambil dalam Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Hukuman salib adalah hukuman yang paling berat dan paling membuat si terhukum menderita. Karena itu, hukum pada waktu itu mengizinkan seseorang yang akan menjalani hukum salib diberi minum anggur bercampur empedu. Walaupun anggur bercampur empedu tidak semanjur obat bius yang dipakai oleh ahli-ahli bedah zaman sekarang, tetapi pada zaman dulu itu adalah obat terbaik yang dapat mengurangi rasa sakit. Saudara-saudari, mengapa pada ayat ini Tuhan tidak mau meminum anggur yang bisa saja meringankan rasa sakit yang akan dia tanggung? Menolak anggur bercampur empedu. Dalam salib Tuhan tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Manusia telah mengantarkan anggur bercampur empedu pada bibirnya, namun dia menolak. Walaupun dia tahu bahwa anggur bercampur empedu dapat mengurangi kepedihannya, dia tidak mau meminumnya. Mengapa demikian? Karena salib memang menimbulkan kepahitan pada perasaan manusia pada umumnya, namun itu tidak menimbulkan perasaan macam itu pada diri Tuhan Yesus, saudara-saudari. Orang-orang lain memerlukan anggur bercampur empedu karena mereka syarat dengan berbagai macam perasaan. Tetapi ada seorang yang pada aspek rohani tidak mempunyai kepahitan. Pada waktu ia disalibkan, karena itu dia tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Jika dalam memikul salib kita masih memerlukan anggur yang bercampur empedu, berarti kita masih tidak mengenal salib. Kita harus tahu bahwa salib adalah tempat darah dicurahkan dan tubuh dikorbankan. Salib bukan tempat untuk menangis dan mengasihani diri sendiri. Jikalau seseorang merasa terluka setelah ia menderita sedikit kepedihan atau merasa rugi ketika menderita kerugian, ia adalah orang yang masih belum mengenal apa artinya salib. Jadi kalau demikian, apakah salib itu? Salib bukan reaksi perasaan seseorang terhadap orang lain, bukan berpalingnya perasaan seseorang ke dalam, juga bukan membiarkan perasaan seseorang merosot ke bawah. Salib adalah masalah menerima dengan sukacita, yaitu jika seseorang dapat memuji syukur kepada Tuhan dan berkata, jalan yang telah Allah pilihkan bagiku semuanya indah, karena aku telah menerima salib yang diberikan kepadaku dari tangan Allah. Maka aku dapat bersukacita, aku dapat bersyukur dan tidak ada masalah apapun bagiku. Tuhan kita menolak anggur bercampur empedu berarti dia tidak memerlukan pertolongan dari manusia. Karena di dalam dirinya dia telah memilih sukacita Allah. Salib menyatakan adanya sukacita di dalam. Dari dalam dapat memuji syukur kepada Allah. Sebab itu orang yang memikul salib dapat menghibur orang lain. Paulus berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Orang seperti Paulus adalah orang yang dapat menghibur orang-orang lain, sebab tidak ada satu kesulitan pun yang dapat menjamahnya. Kita melihat penderitaan Paulus dan Silas di Filipi. Mereka dapat berdoa dan berkidung memuji Allah. Kedua orang ini tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Mereka adalah orang yang benar-benar tersalib. Demikian pula dengan Stefanus, ketika dirajam dengan batu oleh orang banyak, dia masih tetap dapat memohon supaya Tuhan mengampuni mereka. Dia tidak demi diri sendiri merasakan penderitaan. Dia tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Dia adalah orang yang benar-benar tersalib. Salib berarti tidak peduli bagaimana penderitaan itu. Apapun kesulitan yang menimpa kita, kita tidak dapat terjamah olehnya. Sebaliknya, kita dapat memuji syukur kepada Allah. Jika kita selalu merasakan perkara ini betapa berat, kejahatan itu sangat menyulitkan, itu berarti tidak ada salib. Semoga dari hari ke hari Allah makin membuat kita dapat mengenal apakah salib itu, mengenal bagaimana salib tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari pencarian anggur bercampur empedu sehingga kita dapat bersukacita dan memuji syukur karena Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.